Ketemu lagi di Speedlit 32. Udah kepalanya 3, udah angkanya 2, ya kan? Dan di sini spesialnya gue ngundang lagi teman SMA gue. Tapi ya cuma SMA sih sebenarnya. Ini pertama kali ketemu di SMP ya. Dia sama-sama di Mm-mm. Bogor, sekolahnya di sana dua-duanya gitu ya. Dan menurut gue nih teman gue ini dulu ikut ekskul kayaknya olahraga-olahraga gitu deh. Basket kayaknya dihajar sama dia. Baseball dihajar sama dia. Dan juga organisasi. Kita sambut aja langsung orangnya. Halo, Nda. Halo, halo, Farid. Nah, gue confirm dulu. Bener nggak lu ikut dulu ikut baseball, basket, terus ada lagi nggak olahraga yang lu ikutin? Ekskul olahraga. Ada futsal. Tuh kan, bener. Soalnya seinget gue, lu jadi ikut futsalnya apa manajer futsalnya? Ingat nggak? Ya, gue manajer futsalnya juga. Terus Manajer tau gak sih futsalnya ya? kita kalau ada lomba-lomba futsal gitu kan Oh iya ikut lu. tiba-tiba jadi anak futsal gitu. Mm-mm. Oke, oke, Hmm. oke. Anaknya sporty ya. Anak ini Ya, ya. sporty. Oke, Dulu-dulu. nah dulu ya. Satu lagi gue inget banget guys. Jadi viewers gue harus tahu An ini sempet hobi lari 10K, bener nggak? Iya, pernah. Pernah ya? Tahun berapa deh yang lu Ya. bilang gue hobi lari nih, entah 5K entah Oh iya, 10K. iya, benar-benar. Iya, jadi Bener kan? Bener tahun kan? 2000, Sebelum betul-betul, pandemi deh. 2000, Iya sih. pas pandemi justru itu. Oh pas pandemi Iya, justru. jadi Udah 10.000 langkah, sebelum 10.000 langkah. langkah sih ya. Oh Jadi 10 langkah ya, sekitar, 10 tapi langkah. setiap hari waktu itu. Oke baik. Anggap langkahnya Mm-mm. juga 1 meter ya. Jadi kan 10.000 juga ya jatuh. Enggak juga, Iya. enggak juga. Itu terlalu jauh 1 meter. Ya udah, nak. Gue persilakan lo intro ya. Oke. Kan mungkin ada yang udah kenal Ana, ada yang belum ya. Jadi gue kasih lo 1 menit buat ceritain ya. Mm-mm. 1 menit buat lo. Nak. Silakan. Thank you. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat para teman-teman online-nya di channel Speedlit-nya Farid nih. Ya. Kenalin ya, nama gue Adriana, panggil aja Ane. Ya, saya temannya Farid, actually dari SMA, yang seperti tadi Farid katakan. Nah, jadi sebelum bergabung di tempat kerja gue yang sekarang, alhamdulillah berkesempatan pernah bekerja di manajemen consulting, manajemen and IT consulting, dan sekarang saya mencoba mendedikasikan diri nih untuk negeri. Jadi bergabung dengan lembaga pemerintah yang berurusan dengan bidang pengawasan industri jasa keuangan. Kalau ditanya tagline dalam kehidupan gue apa, tagline gue adalah passionate gitu. Jadi apa sih sebenarnya passionate itu? Jadi kita berusaha untuk mengubah challenge kita ya yang tadinya menjadi sesuatu yang excited dan kita coba selipkan hobi dan passion kita. Salah satunya tadi kayak basket, futsal, padahal kita nggak suka nih pelajarannya. Nah, alhasil yang susah-susah itu tuh yang akhirnya menjadi bisa. Jadi terbiasa karena terpaksa. Thank you. Dapat banget emang ya. Udah dapat banget 3 poin tuh. Gue gitu ada 3 poin ya. Itu ada 4. Intronya terus empat ya. Terus kerjanya di mana. Terus hubungin terakhir tadi tagline tuh ya. Passionate ya. Dan gue setuju. Dulu Ya. gue masih ingat ada pelajaran namanya Penjaskes. Bayangin Hmm. soalnya adalah berapa luas lapangan basket. Berapa kali berapa. Menafal gue kan berapa meternya kan. Kayak gitu kan. Terus kamu praktek aja langsung biar langsung tahu Iya. gitu kan. Tapi keren sih. Benar-benar. Thank you, Nak. Nah, intro udah. Nah, ini bagian serunya nih. Biasanya gue sama Mm-mm. viewers gue nungguin ini yang datang nih mau cerita apa gitu. Gue juga nungguin nih sebenarnya ya. Udah Oke. ngechat dari kapan ya, Nak, ya? 2 minggu lalu apa seminggu yang lalu. Terus Iya, udah dua sekarang minggu. alhamdulillah udah bisa nih gitu ya. Oke, Nak, ya. Begitu lu lihat timernya, artinya lu mulai. Oke, waktunya 2 menit. Oke. Siap? Speedlit ala Oke. Anda. Thank you. Oke, ini kita cerita tentang leadership experience ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya nih, kenal Ana nggak? Oh ya Ana yang biasanya pakai didikan militer. Jadi sebenarnya leadership ala Ana ini jujur gue terinspirasi dari didikan militer, yaitu dimulai dari hal-hal kecil ya dalam diri kita, tapi tegas dan juga apa ya, tegas dan tepat tepat gitu. Jadi gue selalu mengungkapkan 4 dalam didikan militer gue. Pertama, disiplin. Kedua, bertanggung jawab. Ya, jadi bertanggung jawab bukan urusan pekerjaan aja, tapi atas pilihan hidup kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah sequential. Nah, nanti apa itu akan gue jelasin. Dan keempat adalah inisiatif. Jadi kita nggak perlu bermimpi untuk hal-hal yang besar nanti kita jadi leader itu harus berbuat apa. Tapi ini dimulai dari diri kita sendiri aja. Contoh disiplin. Coba kita usahain untuk selalu datang ahead of time gitu. Kita bisa lihat situasi, nah kita bisa lebih datang lebih dulu, kita bikin timeline. Contoh, misalnya kalau ada project, kita bikin timeline dulu. Apa sih pra-nya apa, hari-harinya apa,
eventnya, postnya apa. Kemudian bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab nggak selalu kita harus sebagai yes man, tapi kita juga harus berani untuk bilang say no karena kita nggak bisa gitu. Jadi tanggung jawab itu adalah salah satu yang bisa kita bilang kalau misalnya kita tidak bisa, itu juga part dari tanggung jawab kita sendiri. Nah, kemudian ketiga sequential. Ketika kita dihadapkan sesuatu yang berat, coba deh kita pakai sequence. Jam 7 kita ngapain, jam 8 kita ngapain, jam 9 kita ngapain, jam 10 kita ngapain. Itu terus dalam seminggu, 3 minggu kita cobain. Dan itu semuanya akan jadi ringan. Yang terakhir adalah inisiatif. Kita nih sebagai anak-anak muda nggak ada salahnya kita bantu orang-orang yang lebih tua di sekitar kita. Karena percayalah bahwa what goes around comes around. Thank you. Pas. Sadis. 4 ya, Nek, ya. 4. Coba diulang Didikan dikit, Nek. militer. Disiplin, Disiplin, bertanggung jawab. bertanggung jawab, terakhir inisiatif. Nah, yang ketiganya apa? Sequential. Sequential. Oke, Iya, disiplin, bertanggung jawab, gitu. sequential, inisiatif. 4 ya. Oke. Ya, itu kuncian gue lah, 4 itu. Asik, kuncian lo ya, baik. Nah, gue masuk 2 menit gue ya, oke. Gantian Silakan. gue yang punya waktu nih. Oke. Nah, gue penasaran deh, didikan militer itu bokap lo? Atau apa? Enggak sih. Pertama, Mungkin udah kebiasaan dari gue kecil ya, karena nyokap gue tuh kalau datang selalu kepagian. Entah kenapa, tapi itu mungkin gara-gara itu gue jadi terbiasa untuk disiplin dan gue sangat panik ketika gue telat. Jadi as you know dari SMP sampai SMA gue nggak pernah telat sama sekali. Dan pas oke. ending pas gue lulus SMA gue pengen banget dihukum karena telat. Akhirnya gue telat-telatin. Oke, Satu part soalnya dari seinget gue kan, disiplin. ya, oke. Soalnya seinget gue lu kan nggak ada, seinget gue ya, nggak ada bokap Hmm. atau nyokap Nggak ada. militer, ya kan? Nggak Iya, ada, seinget gue kayak nggak ada. gitu. Pas gitu Mm-mm. loh, pendidikan militer kaget juga gue. Dan Mm-mm. bukan lu doang, nih. Gue juga gitu. Gue nggak ada background militer. Tapi lu tau sendiri gue kayak gimana kan? Gue lolos pengen ke Akmil, lu ke mana lu? ITB nih? Atau apa? Unpad, Enggak Unpad. sih, gue Gitu ya. Unpad. Heeh. Gitu kan. Dan ya, asik sih. Terus oke, nah, gue ada satu pertanyaan. Nggak semua orang nggak tahan sama, ya bisa kita bilang berbau kedisiplinan militer itu ya, terutama tadi ya Mm-mm. disiplin lah, inisiatif. Mm-mm. Memulainya kan susah ini ya. Kalau menurut lu nih buat orang-orang yang di luar sana yang pengen coba mulai Mm-mm. kayak lu gitu, apa sih yang Mm-mm. pertama perlu dilakuin? Mana yang paling penting Hmm, dari 4 ini kira-kira? Kalau yang paling penting menurut gue bertanggung jawab sih ya. Jadi tanggung jawab. Jadi ketika kita pegang suatu project nih, Hmm, kita kan harus nyelesain dari A sampai Z gitu. ya. Di dalam bertanggung jawab itu ada disiplin, ada part Hmm, sequential, ada part hmm, inisiatif juga gitu. Jadi menurut gue sih yang paling penting sih bertanggung jawab itu. Karena bertanggung jawab ini nggak cuma melulu pekerjaan loh, tapi terhadap diri kita sendiri. Kita lapar, kita kasih makan, itu juga tanggung jawab atas diri kita, atas betul, badan kita sendiri gitu. betul. Nah, jadi itu sih yang bertanggung jawab itu yang paling penting menurut gue. Jadi coba kita tanamkan ke tim kita, tanggung jawab dulu deh Hmm, sama urusan hmm, kecil-kecil lo gitu. cakep banget emang. Oke, nah, thank you ya. Nah, terus ini ada satu lagi pertanyaan tapi nggak pakai waktu gitu ya. Jadi gue mau bilang, tadi kalau nggak salah lu nyebut pertama kali lu dapat 4 hal ini dari nyokap lu, ya, SD, Hmm, SD. Yang lu enggak bilang sih. nyokap Jadi lu datang ke bagian itu. mungkin gue kerasanya waktu SD itu ya, tapi kayaknya mungkin dari TK, SD itu udah Dari TK kebiasaan SD, ya kayak SMP. gitu. Mm-mm. Oke. Terus Tapi eh, bahkan setelah gue sadari mungkin dari kecil, karena oke, gue dari tidur kecil. aja dari kecil sendirian di tempat tidur gue Oh, gitu. I see. Jadi gue nggak pernah tuh bareng-bareng sama Oke, teman apa oke. sama orang tua gitu. Menarik. Nah, gue nanya nih, lu pernah nggak nanya nyokap lu, kenapa mah harus kayak gitu? Gitu? Maksud gue, beliau Iya, terinspirasi dari iya. mana ya gitu? Pernah nggak lu tanya gitu? Bisa jadi karena mungkin kakek gue galak ya, karena Kakek lu. militernya iya dari kakek gue ada Oh, militernya itu benar. dia. Itu dia. Mm-mm. Iya benar-benar. Jadi kebiasa tuh semuanya, tapi memang dari semuanya ya nyokap gue doang sih yang kayak gitu. Iya, paham. Iya, Iya, maksud iya. gue, jadi kan terbawa ya nyokap lu atas Mm-mm. arah apa ya, didikan apa sih bisa dibilang ya, Iya, bapaknya atau kakek lu. Terus iya, nyokap lu iya. juga coba ini, gue punya anak namanya Adriana juga ya, tolonglah disiplin Mm-mm. juga gitu ya, kira-kira. Walaupun gak Mm-mm. masuk militer ya kan, walaupun gak Iya. diarahkan ke sana, tapi lu secara personal tuh kayak ini manfaat buat gue, 4 ini manfaat buat hidup gue gitu ya. Terus lu pakai Mm-mm. sampai sekarang gitu ya. Iya. Oke, thank you banget ya. Nah, Mm-mm. sedikit pertanyaan dari gue. Makin ke sini kan lu udah kebiasa ya. Gitu. Mm-mm. Eh,
Tapi challenge-nya beda, Nak. Mungkin kalau dulu sebatas kerjain PR sama datang jam 7 pagi ke sekolah. Kira-kira gitu ya Iya, kalau iya, dulu ya. iya, iya. Challenge-nya. Kuliah lebih kompleks lagi ya kan. Pelajarannya makin banyak, organisasi makin serius gitu ya. Nggak cuma kayak ekskul di sekolah gitu ya. Pas lu kerja juga gitu ya. Dari private ke government. Nah, Mm-mm. maksud gue, masih relevan nggak empat ini dengan situasi sekarang yang generasinya beda? Ada offline dan online gitu ya. Mm-mm. Dan pandemi kemarin kira-kira kayak gitu. Nah, menurut lu empat ini masih cukup relevan? Nah, gue udah coba. Jadi kan Hmm. sekarang anak-anak Gen Z tuh masuk nih ke tempat gue ya. Nah, ya kan? Ya, baik dalam kehidupan sehari-hari gue, mungkin anak apa sepupu ponakan segala macam. Nah, Ah, dan juga kehidupan pekerjaan. Gue coba pakai didikan disiplin ini, hmm, didikan militer ini ya. Gue hmm. selalu bilang kalau ketemu mereka pertama kali first impression, jangan kaget ya gue akan pakai didikan militer kayak gitu. Anjir. Terus mereka Lu udah langsung kayak kenalin ya ketegang. di depan Nih ya. ya, Iya, iya. gue orangnya kayak gini, gue pakai didikan militer gitu. Tapi bukan berarti gue marah-marah segala macam enggak. Tapi Iya, iya, iya. ini adalah gue sebut ini adalah kayak apa ya? Kayak eh ya itulah leadership ala anak lah gitu ya, didikan Iya, iya, militer iya, ini. iya. Nah, yang perlu ditambahkan, empat ini masih relevan tapi ditambah sesuatu. Yaitu lo harus juga belajar karakteristik dari orang itu. Karakteristik Hmm, Gen Z gimana, karakteristik hmm, milenial gimana. Itu yang harus gue hmm, tambahin. Jadi sekarang hmm. ini gue sering agak baca buku terkait dengan human Asik. behavior. Dan Oke, juga oke, oke. gimana cara how to manage Gen Z segala macam. Karena memang beda Hmm, sih. Nggak hmm. bisa disamain sama angkatan kita atau mungkin 5 Betul, tahun di bawah kita. Ini kan sekarang betul, jaraknya udah 10 tahun, 11 tahun di bawah kita kan. betul. Nah, itu memang Hmm, ada tambahan perbedaan lah sedikit gitu. Tapi masih cocok sih masih ada. empat ini Nah, gitu. oke, nah, berarti benar arah pertanyaan gue. Soalnya gue juga sempat gini, nah, gue juga coba cerita dari sisi gue ya. Gue juga hobi tuh, disiplin. Yang penting gue disiplin, yang penting gue on time, yang penting gue tanggung jawab, inisiatif juga Mm. gitu ya. Itu kalau lakuin sendiri enak, karena kita yang ngerasain ya, ya kan. Tapi Iya begitu betul. satu tim, begitu timnya tambah gede, terus udah gitu Mm-mm. diverse kan ya. Kita sama-sama tahu, gue juga spill sama Mm-mm. viewers gue, Anda juga tergabung di non-profit Mm. gue, Votes gitu ya, dan kolaborasi bareng gitu kan. Itu kan diverse banget ya, Naya, ya gitu ya. Dan Mm-mm. gue mikir kan, tadi kayaknya arah dari ceritanya belum menyinggung kayak komunikasi, belum menyinggung kayak Mm-mm. diversity gitu kan. Nah, baru tag keluar tadi kan di akhir. Nah, masih Mm-mm. relevan nggak? Oh, Rip, gue nambah satu lagi nih. Ini belajar karakter orang. Dan ini jadi makin lengkap sih menurut gue. Jadi, empat sehat, lima Mm-mm. sempurna jatuhnya ya. Iya betul-betul. Iya, Oke. gue pernah soalnya memaksakan diri dengan Ya, ya, empat ini ada doang ya. pengalaman. Mm, Habis mm. itu gue coba sharing sama angkatan gue yang Ah, ah, ketika ah, punya tim dan ah, mereka ah. coba dulu baca jurnal ini, coba lu baca buku ini. Waduh. Akhirnya gue pelajarin tuh, oh kayak gini, gimana Iya, cara mendekatkan diri ke generasi betul. strawberry, Terus, durian baik, atau lah benar, apa benar, benar, generasi benar. apa tuh namanya? Iya, iya, macam-macam ya. Iya, Bumi iya. lah, apalah. Iya. Oke, udah. Thank you, udah ya. Iya. Cerita udah, terus tadi apa intronya di depan Hmm. udah, terus gua Hmm. coba kulik dari mana asalnya, ternyata dari kakek lu gitu ya. Itu Hmm. dulunya, dan di era modernnya sekarang, di situasi sekarangnya lu bilang Rit ada tambahan lagi, dan tadi kita bilang empat sehat lima sempurna jadi ya ini ya, jadi sangat Hmm. lengkap, relevan di segala era kira-kira kayak gitu ya. Nah, kita masuk ke konklusi nih, Nak. Ya. Tadi kan gue bilang, biasanya gue minta speaker gue konklusi, kalau nggak gue nanya lagi, kalau gue yang ketiga ya. Hmm. Setelah gue pikir-pikir, gue pengen yang kedua aja deh, gue pengen nanya. Ya, boleh nih ya. Oke, boleh dong. Siap. Nah, eh tadi cerita elunya bertahun-tahun menerapkan empat itu plus satu sekarang gitu ya. Hmm. Kuncian itu udah clear banget. Terus lu cerita backgroundnya dari nyokap lu waktu kecil juga udah jelas banget. Sampai sebelumnya juga gue jadi tahu ternyata ada dari didikan dari kakek lu buat nyokap lu juga gitu ya. Nah, sekarang kita maju ke era sekarang lagi nih. Bukan urusan kantor lagi Hmm. tadi. Kalau kantor udah jelas Ya. ya kan. Lalu baca Hmm. jurnal, lu diskusi sama teman dan praktek lah kira-kira ya ke Gen Z dan mungkin yang lebih muda lagi nanti. Nah, pertanyaan gue nih, ke anak lu nih. Nah, Hmm. ya kan? Apalagi anak lu cowok nih Iya. ya. Ya kan? Iya. Nah, umurnya berapa nih sekarang? 4 tahun. Nah, itu kan udah lumayan gede ya. Hmm. Maksud gua udah Ya. lumayan aktif dan yang lainnya gitu ya. Nah, maksud gua di sini adalah gimana lo mengenalkan empat ini sedari dini, ya kan? Karena menurut Hmm. gua Hmm. katanya kan ada golden age ya untuk menerima sesuatu Ya. ya. Jadi belajar dan yang lainnya gitu ya. Dan persis kayak lu dulu kan Hmm. gitu.
Nah, gimana lu mengenalkan empat ini dan pasti ini inspirasi buat bapak ibu di luar sana atau yang belum married juga jadi mikir, wah penting juga ya punya Iya. keseharian yang bisa diwariskan dalam Hmm. tanda kutip ke anak-anak gitu. Selama itu kan baik Iya, iya, banget. ya. Oke. Jadi ini channelnya bukan Splitly tapi ke parents. Hai Parenting, parents. parenting ya ya. Gue sekalian belajar Oke. nggak amal. Iya, benar. Oke, jadi sebenarnya kita harus sama nih mindsetnya kalau didikan orang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya gitu. Tapi yang Betul. harus lo ketahui adalah bagaimana kemampuan diri kita nih untuk mendidik anak kita. Kalau gue kerja, suami gue kerja, kita pulang malam, dua-dua pulang Betul. malam. Jadi kira-kira kalau anak kita nggak disiplin, apakah itu mempermudah kita atau enggak? Nah, jawabannya kalau anak gue nggak disiplin, nggak mempermudah gue nih, malahan Pasti. susah gue, pasti kan? Jadi dari kecil, anak gue kalau makan harus di meja makan. Kalau nggak di meja makan, nggak usah makan. Oke. Kalau kita pergi jalan-jalan naik mobil harus di car seat. Ah, Kalau nggak di car seat nggak usah jalan. oh, Pergi oke. keluar rumah harus pakai masker. Kalau nggak masker ya udah kita just stay at home. Oke. Gue nggak pakai ngancem ya, nggak ngancem yang kalau Hmm, nggak duduk nggak makan loh, nggak. Tapi oke, oke. oke, kalau belum lapar ya udah kita main aja lagi gitu. Oke. Tapi kalau mau makan harus di dalam meja makan gitu. Hmm, Dan surprisingly itu dari kecil, alhamdulillah sampai sekarang karakter si Alistair juga kebentuk ya hmm, kayak hmm, gitu. hmm, hmm. Dan Oke. sekuensial yang gue pakai Nah, karena tadi. gue nggak bisa banyak spontan kegiatan gitu karena menurut Betul. gue di dalam kehidupan gue tuh masih ada spontan kegiatan lainnya nanti ya. Jadi Mm, apa kalau ada hal yang bisa kita bikin sequence, kenapa manage. enggak? Oke. Ya kita bisa manage duluan gitu kan, kenapa enggak gitu. Jadi Mm, gue kasih sequence jam 7 bangun, jam 8 mandi, 9 sarapan, ke sekolah, pulang mm. sekolah, habis itu main, ya Yes, ya. telepon, Oh ya, bahkan sampai iya. telepon gitu kan, telepon, wih ada kucing gue, Gak apa-apa, gak telepon, apa-apa. telepon, Terus, terus habis itu main, oke. boleh main iPad, habis itu malam tidur baca buku, habis itu udah gitu. Hmm, Jadi ada sequence-nya dalam ya, sehari-hari, dan itu setiap hari gue samain dari sejak dia lahir sih, bahkan jam oke. tidurnya juga gitu, Itu dia. Oke. gitu. Satu kalimat sih dari gue yakin dia jadi cowok yang tanggung jawab dari kecil ya, dari nanti Iya, sekolah, ya amin kan. amin. Mudah-mudahan menjadi ketua kelas, ya kan. Siapa tahu ya kan. Terus kayak Iya, lu iya, gitu iya. kan ikut olahraga Hmm. aktif, hobinya juga dia keluarin dengan passionate gitu ya kalau Mm, 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 dilihat sama yang lu bilang gitu. Jadi dia enjoy jalan mm, hidup mm. sampai nanti dia tanggung jawab di apa namanya untuk dirinya, untuk teman-temannya, untuk keluarga dan masyarakat kayak gitu. Nanti ya Iya, di ke benar depan. benar benar. Oke. Iya. Nah, gue juga mau nyampein makasih banget nih buat waktunya, sharingnya gitu ya. Dan gak salah nih, gue ngundang gak salah banget. Karena ternyata yang lu lakuin bertahun-tahun itu relate banget sama gue udah paham banget gitu ya. Dan Hmm, lu bilang itu manfaatnya banyak banget. Bahkan sampai bisa diterapin di segala era yang lu bilang gitu ya. Kuncinya tadi satu gitu. Eh, ini empat ini bisa dipakai sama siapapun. Yang jelas awalnya itu adalah langkah awalnya yang lo coba lakuin ke anak lo juga pengenalan situasi gitu ya. Kalau mm, di mm, situasi ini kita harus ngapain. Terus kalau di tempat ini kita harus ngapain. Jadi tuh kalau dengan sangat jelas rules-nya bisa dibilang gitu ya. Kita juga mm, akan mm. terbodang sendirinya tanpa dengan Betul, paksaan, tanpa dengan marah-marah, harus, jangan kayak gitu. Itu nggak perlu mm, juga mm. sih. Gitu ya. Yang penting Betul kenal betul. dengan situasi. Mm, mm. Nah, makasih ya sekali lagi ya. Sama-sama. Semoga Oke. bermanfaat ya. Pasti pasti Parenting manfaat ala-ala. banget ini ya. Mm. Pokoknya judul hari ini 4 sehat 5 sempurna ya itu sangat perfect sih Iya, buat 4 gue. sehat 5. Betul betul. Buat hal-hal yang bisa kita manage, yang nggak bisa ya kita let ini aja, acceptance aja atas spontan Acceptance aja spontan yang ada gitu ya. spontan yang Kita ada. harus accept Kalau bisa gitu. Jadi nggak manage, bisa sisanya fleksibel ya. mm-mm, fleksibel ya, Oke, kita accept siap. gitu. Oke. Mm-mm. Nah, sehat-sehat ya. Saya Kevin Oke. juga sama keluarga. Sekian dulu episode 32. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys. Ya, see you.